Salam, salam damai sejahtera dan sukacita selalu untuk kita seluruh pendengar Sabda Pagi hari ini, dimanapun kita berada. Kembali Sabda Pagi hari ini, Selasa 5 Oktober 2021 hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari lagu pujian Besar Anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa surga, di pagi hari ini kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir untuk kami, seluruh pendengar dimanapun kami berada, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita terambil dari Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ada sebuah pepatah klasik yang sudah sangat kita kenal, berkata, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ini pepatah yang rasanya akan disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka dari generasi ke generasi. Seringkali orang melihat kepintaran secara terlalu sempit dengan hanya mengarah kepada tingkat pendidikan saja. Padahal masalah kerajinan, kedisiplinan, semangat berjuang, dan sikap pantang menyerah pun merupakan hal yang sangat menentukan seberapa pintar seseorang itu nantinya, yang akan berpengaruh pula kepada sebuah keberhasilan dalam hidup. Sepanjang isi Alkitab kita tidak menemukan satupun orang yang dipakai Tuhan ketika sedang bermalas-malasan.
Ini menunjukkan betapa Allah tidak menyukai orang malas. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita justru seharusnya tertantang untuk bekerja lebih giat lagi. Tetapi yang kita lihat malah sebaliknya. Semakin banyak saja orang yang malas berusaha untuk memperjuangkan hidup mereka. Para pemalas ini biasanya tidak mau repot-repot mengeluarkan tenaga atau mempergunakan pikiran mereka. Mereka terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau bahkan melupakannya sama sekali. Jangan salah, mereka juga sama seperti kita, punya impian tinggi, tetapi yang membedakannya adalah cara menyikapinya. Ketika orang rajin akan berusaha dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk mencapai impian mereka, tetapi si pemalas hanya akan bermimpi untuk itu. Mereka berharap untuk mencapai cita-citanya dengan cara yang paling mudah tanpa harus mengeluarkan setitik keringat pun. Jika tidak, mereka biasanya akan terus mencari kambing hitam. Tidak jarang pula mereka berani menyalahkan Tuhan atas keadaan mereka. Seperti apa kata firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sikap seperti ini tidak boleh menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, karena ada begitu banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk bekerja dan berusaha serius untuk mencapai sebuah tujuan. Selain ayat Alkitab yang kita dengar tadi, kita Amsal berisi begitu banyak firman Tuhan lainnya yang menyinggung soal kemalasan. Salah satu bagian yang lumayan banyak menyinggung soal kemalasan kita lihat dalam Amsal 6. Bahkan di sana dikatakan bahwa kita seharusnya bisa belajar mengenai kerajinan dari seekor semut, binatang yang paling lemah yang akan mati dengan sekali pencet saja. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita tahu bagaimana semut selalu bergerak dan bekerja dengan rajin. Semut mampu mengangkat makanan yang berukuran jauh lebih besar darinya. Kalaupun tidak kuat, mereka akan bergotong royong mengangkutnya bersama-sama dengan menempuh jarak yang seringkali sangat jauh menurut ukuran seekor semut. Dan firman Tuhan berkata, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan hal ini sungguh berbanding terbalik dengan tipe manusia pemalas yang membuang-buang waktu dalam kemalasannya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Ketika ini yang menjadi sikap hidup kita, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah kemalasan yang terus dipupuk akan membawa kita masuk ke dalam jurang kemiskinan dan kekurangan. Hidup tidak akan pernah bisa maju jika kita terus membiarkan rasa malas menguasai diri kita. Bahkan bisa membuat kita menjadi semakin rapuh dan gampang rontok. Sebuah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kegagalan dan kehancuran seringkali berawal dari kemalasan yang terus dibiarkan berdiam dalam diri kita. Kemalasan yang dibiarkan, mari saya beri contoh. Coba perhatikan ketika kita membiarkan diri kita tidur lebih dari biasanya dan terus menambah jam tidur itu. Bukankah tubuh kita malah menjadi lemas dan akan semakin malas? Terlalu singkat tidur itu tidak sehat, tetapi terlalu banyak pun tidak baik pula. Singkatnya kita memerlukan istirahat, tetapi jangan sampai istirahat itu menjadi yang terbanyak menyita waktu kita. Untuk itu, kita harus melatih diri sedini mungkin untuk menjadi orang-orang dengan semangat yang kuat dan giat dalam berusaha. Ingatlah, Tuhan tidak menyukai para pemalas seperti ini. Tuhan menyukai orang-orang yang rajin bekerja. Dan Tuhan pun suka memberkati kita lewat usaha sungguh-sungguh yang kita lakukan. Kepada jemaat Tesalonika, Paulus mengingatkan dengan sangat keras dalam 2 Tesalonika ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lihat ayat berikutnya dalam Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah sebuah panggilan untuk melakukan apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti sedang melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya keseriusan, kesungguhan, dan kerajinan kita sangatlah dibutuhkan. Kemalasan tidak akan pernah masuk dalam konteks ayat Kolose di atas, karena jangan sampai kemalasan menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak seluruh pendengar Sabda Pagi untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah ada hal-hal yang belum kita capai yang diakibatkan oleh belenggu kemalasan masih mengikat diri kita? Apakah kita termasuk orang yang suka menunda-nunda sesuatu, malas merancang masa depan kita, malas untuk melangkah dan sebagainya? Apakah kita lebih menyukai tidur-tiduran ketimbang mulai melakukan sesuatu? Jika ini masih menjadi bagian dari diri kita, berhentilah dan mulailah melakukan perbuahan. Kemalasan hanya akan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan yang cepat atau lambat akan meruntuhkan kita habis-habisan. Sebelum itu terjadi, bertindaklah segera. Akhirnya, say no to laziness. Jangan biarkan rasa malas semakin menguasai diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk Sabda Pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami seluruh pendengar Sabda Pagi hari ini agar kami membuang sifat kemalasan dalam diri kami Bapa. Kami boleh belajar bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai di dalam Alkitab. Tidak ada seorang pun yang dipakai Tuhan sebagai orang yang pemalas Bapa. Oleh karena itu Bapa, firman mengingatkan kepada kami, selagi kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami pakaikan semuanya untuk giat bekerja dan kami ingat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh pendengar Sabda Pagi hari ini di tengah-tengah pekerjaan, baik juga di tengah keluarga, tetap berikan kesehatan. Berkati seluruh anak-anak kami Bapa. Berikan rezeki kepada kami Bapa. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati seluruh pendengar Sabda Pagi.